Mohon maaf sebelum saya mulai, apakah suaranya sudah pas? Alhamdulillah, jelas? Yang penting suaranya jelas. Kalau pembicaranya nggak jelas nggak apa-apa ya, karena nggak dibawa pulang kalau pembicaranya. Kalau suaranya insya Allah kita akan bawa pulang. Baik, saya izin Bapak Ibu untuk memulai acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, biasanya kalau salam pertama enggak kompak, tapi ini dahsyat luar biasa. Apalagi kalau didoakan. Ya Allah yang jawab salam, semoga panjang umur ya Allah. Dijauhkan dari COVID-19 ya Allah. Dicukupkan rezekinya ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini tandanya manusia. Kenapa? Manusia itu senang dengan upah. Kalau dikasih upah rame-rame jawab. Kalau enggak diem aja, enggak apa-apa. Insya Allah doa di majelis ilmu makbul. Ya Allah yang jawab salam ketiga kalinya, ya Allah berikan kesempatan untuk umroh dan haji ya Allah. Teman-teman mau umroh, mau haji, kebayang naik pesawat. Wes, kita di atas, maknya di bawah, dek, ya Allah, enggak kedengaran. Setiap saya bolak-balik naik pesawat gak pernah dengar orang di bawah ya. Walaupun waktu kecil pernah Bu, Pak, Dek, segede ada anak ini nih. Kalau ada pesawat lewat di atas lari keluar, kapal minta duit. Itu bahasa Sunda ya, kapal pesawat minta uang gitu. Rupanya karena dulu rutinitasnya begitu, akhirnya udah gede jadi sering naik pesawat. Jadi kalau adik-adik pingin sering naik pesawat begitu ya, pas keluar minta duit, jangan. Gitu, hoax itu. Ya Allah yang jawab salam berikutnya, ya Allah semoga bisa umroh dan haji. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istajib doa insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, amma ba'du. Wa qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Adik-adik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan izin Allah saya diberikan kesempatan untuk silaturahim malam ini. Tadi pagi saya masih berada di daerah Cianjur. Kebetulan saya lagi membangun pesantren tahfiz Quran. Alhamdulillah lahannya baru ada 9 hektar. Kemudian pembangunannya mungkin sekitar 20 miliar. Saya yakin dengan doa Bapak Ibu semua pesantren akan segera terwujud. Dan insya Allah untuk anak yatim gratis. Siapa tahu nanti sudah selesai dari sini ada anak yatim bisa pesantren di sana gratis insya Allah. Makannya, pakaiannya, pendidikannya insya Allah gratis. Target kita 3 tahun hafiz Quran 30 juz, bisa bahasa Arab dan bisa bahasa Inggris, dan juga bisa bercocok tanam. Makanya pesantren tahfiz Quran berbasis agrowisata. Jadi kalau jalan-jalan ke sana insya Allah nggak mau pulang. Kenapa? Karena pemandangannya indah banget. Insya Allah nanti ke sana gratis ya. Ini udah tahu nih ada orang sana. Gunung saya sulap jadi sebuah kota kecil, jadi indah banget insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tentu saja perjalanan ini tidak mudah, banyak luka-likunya. Paling tidak saya ingin berbagi di sini bahwa ternyata sekalipun kita dana tidak ada,
Sekalipun kita hidup jauh di desa sana, tapi kalau kita punya keinginan, insya Allah Allah akan berikan jalan. Setuju? Hari ini atau malam ini, insya Allah saya akan berikan 7 tips buat kita bagaimana meraih kesuksesan seperti suksesnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak ibu adik-adik, saya tuh bawa tas bukan untuk bawa uang sebanyak-banyaknya, enggak. Di dalam tas sana ada boneka pinter, bisa ngomong Lughah Arabiyyah ma fi miskillah, Injilizia mumtaz, keren banget, bisa bahasa Inggris, bahasa Arab. Namanya Ahmad. Bentar jangan ngomong dulu. Oke. Bentar. Dia belum apa-apa udah ngomong. Sip. Bentar nanti ngomongnya. Biasanya si Ahmad akan keluar kalau adik-adik yang kecil-kecil ini dengerinnya serius. Betul, Mat? Betul. Iya. Serius, Mat? Serius. Ya, serius. Oke, bener. Ahmad, insya Allah nanti bakal keluar. Malam ini, dengan izin Allah, adik-adik, Bapak Ibu, saya bisa menirukan kurang lebih sekitar 80 karakter suara. Jadi kalau adik-adik pingin azannya kayak di Masjidil Haram, atau kayak Masjid Nabawi, atau kayak ada yang di TV, itu ternyata bisa dirubah-rubah. Kalau saya nyimpennya di sini nih. Duh. Ya kan, ada kan? Kalau teman-teman pingin kayak di Masjid Nabawi, itu napasnya di dada ini. Napasnya simpan di dada. Kalau mau azan, tarik napas pakai hidung, simpan di dada, nanti keluarkan lewat mulut, jangan lewat bawah. Kalau lewat bawah nggak jadi azannya, wudu lagi itu. Ya, di dada itu untuk Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini Madinah, dada, jadi datar, tenang gitu. Makanya kalau ke Madinah, coba bapak-bapak yang udah umroh, udah haji, ke sana adem betul Pak. Karena azannya juga tenang gitu. Tapi kalau di Masjidil Haram, itu napasnya itu simpannya di perut deh, sehingga keluarnya tinggi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu ya. Allahu Akbar, kosna TV ya. Almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ itu pakainya suara di sini Pak, napasnya. Maka beliau enak tuh kalau ceramah tuh. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, perjalanan Rasulullah Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Rasul naik buruk. Nah buruk bukan kayak kuda kita naik ke langit kelojotan, mampus dia. Gitu. Itu di sini. Jadi suaranya enak banget gitu. Kalau Ustadz Arifin Ilham almarhum itu pakainya suara tenggorokan. Sahabat, kenapa terjadi bencana, longsor, gempa, tsunami? Karena kita banyak maksiat. Mari kita mohon kepada Allah. Subhanallah, walhamdulillah. Nah itu di sini tenggorokan. Kalau Ustadz Yusuf Mansur itu tenggorokan lari ke hidung sedikit. Ini pengalaman aneh nih. Ada teman aneh datang ke rumah. Ustadz doakan aneh biar kaya. Aneh bilang ente punya apa di rumah? Dia bilang aneh punya sepeda Ustadz. Aneh bilang ente jual sepeda ente sedekahkan. Dia pulang ke rumah, dia ambil sepedanya dia jual, uangnya dia sedekahkan. Sebulan lagi ketemu aneh, masya Allah udah pakai motor. Itu ya, ini tenggorokan. Jadi semua suara itu bisa ditirukan. Teman-teman pingin bisa qori, bisa. Qasidah tahu nggak qasidah? Pakai rebana nggak? Marawis pakai rebana. Nah kalau rebananya bolong bisa main nggak? Kagak. Makanya latihan pakai mulut aja. Tinggal nyanyi ibunya. Perdamaian, perdamaian.
Irit. Dengan izin Allah, alhamdulillah sudah keliling ke 12 negara dan hampir seluruh Indonesia. Padahal dulu saya tinggal di kampung yang jauh. Seandainya orang ngirim surat saja, itu 3 bulan baru nyampe ke rumah. Saking jauhnya. Lantas kenapa bisa sampai keliling ke beberapa negara, bisa keliling hampir seluruh Indonesia? Karena mempelajari bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sukses. Memang Rasul sukses, sangat sukses. Dunia, bukan hanya dunia, akhirat pun Rasul sukses. Banyak para pemuda belajar bisnis kepada orang yang ahli bisnis katanya, tapi benar nggak dia ahli bisnis sekarang jadi ahli sorga? Nggak mungkin. Ada juga orang belajar katanya hebat, ngaji terus nggak mau kerja. Mungkin secara akhirat kelihatan sama kita ibadah terus, tapi kalau dunianya nggak ada, nggak bisa makan, dia bisa nggak sholatnya baik? Enggak. Rasulullah sosok tauladan yang luar biasa. Teman-teman bayangkan, saat Rasulullah di usia 6 tahun, ibundanya meninggal dunia. Artinya Rasulullah di usia 6 tahun yatim piatu. Coba adik-adik kalau yatim piatu pasti nangis. Gak ada ayah, gak ada ibu. Sedih. Tapi Rasulullah tidak. Rasul tinggal bersama kakeknya Abdul Muthalib, teman-teman. Memang kakeknya kaya, tapi bukan berarti kekayaannya bisa menjamin kehidupan Rasulullah SAW. Karena Abdul Muthalib sebagai pemimpin Quraisy waktu itu, dia harus juga menyantuni tamu-tamu yang datang. Walaupun saat itu orang-orang datang ke Ka'bah bukan ibadah seperti saat ini berhaji, tapi orang-orang tawaf, motong kambing, kepalanya ditaruh di Ka'bah, darahnya dilebar-lebar di Ka'bah. Ada orang yang tawafnya telanjang, nauzubillah summa nauzubillah. Dulu Rasulullah usia 6 tahun tinggal sama kakeknya, dan ini pelajaran buat ayah bunda bagaimana kakeknya memperlakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau meeting Nabi Muhammad ikut, kalau ada pertemuan seperti ini dengan kaum Quraisy Rasulullah ikut. Jadi Rasul dari kecil belajar bagaimana berbicara, bagaimana mendengarkan. Makanya Rasulullah itu terkena tabligh. Kalau menyampaikan itu orang paham, orang seneng. Nah kalau kita rata-rata coba Jumatan, dengerin khutbah Jumat, baru ya Allah, itu di masjid diem semua, khusyuk banget. Pas dilihat matanya merem semua. Kenapa? Karena kadang-kadang khutbah Jumatnya datar aja. Ayuhannas ansitu wala tatakalamu indal khutbah. Ya Allah ya Rabbuna, nggak ada motivasi. Rasulullah itu dalam menyampaikannya keren banget. Sampai guru saya bilang kalau Rasul ceramah, jangankan manusia, jin, binatang yang lain pun paham. Saking kerennya. Dan metodologi pembelajaran Rasulullah salah satunya adalah storytelling, berkisah. Makanya saya mau kisah sedikit, boleh? Boleh, benar? Rasulullah begitu menginjak 8 tahun, kakeknya Abdul Muthalib meninggal dunia. Tadi 6 tahun ibunya meninggal, sekarang baru 8 tahun kakeknya meninggal. Tinggal di rumah pamannya Abu Thalib, miskinnya luar biasa. Anaknya banyak, miskin anak banyak. Masya Allah, kebayang. Suatu pagi Rasulullah perut lapar, pingin makan, buka pintu pelan-pelan deh. Waduh. Dia pergi ke dapur, makanan habis. Kebayang nggak sok teman-teman? Perut lapar, pas ke dapur makanan habis. Gimana coba? Ma! Pasti gitu. Kalau emaknya udah meninggal, nah kalau kakeknya meninggal, kucing dipanggil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat yang dimuliakan Allah, begitu makanan tidak ada, maka Rasulullah pergi kemana? Pergi kepada orang yang sedang mengembala kambing. Maka beliau menawarkan diri, biarlah saya jaga kambing ini. Ya Allah, dikasih upah bu.
asalnya kecil sampai akhirnya dapat upah beberapa kirod. Kenapa Rasul dapat upah? Karena Rasul jaganya jujur, amanah. Lamun ayah kambing, wah jadi bahasa Sunda. Kalau ada kambing, saya baru ceramah di Sukabumi Pak, tadi bahasa Sunda, jadi kebawa ke sini. Kalau ada kambing yang air susunya banyak, enggak diperah. Mungkin kalau kita nauzubillah jaga kambing susunya banyak, diperah diminum sendiri. Rasulullah enggak. Beliau jaga kambing-kambingnya dari terkaman serigala. Beliau giring kambing-kambingnya ke tempat rumput yang banyak sehingga kambingnya gemuk-gemuk. Banyak orang yang mengamanahkan kambingnya dikembala oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa, 8 tahun dek. Begitu dapat upah, uangnya bukan dikantongin buat beli es krim, gak ada waktu itu. Uangnya bukan dipakai jajan sendiri, tapi uangnya diserahkan kepada pamannya Abu Talib. Keren gak tuh? So kita ada paman datang, padahal omnya uangnya pas-pasan karena lihat kayak begitu ponakannya dikasihin. Begitu dapat uang, apakah uangnya dikasihkan ke ibu kita? Bu, tadi aku dapat uang. Ini buat ibu ya. Kayak gitu nggak? Boro-boro. Ini di kantong aman, masih minta ke ibunya. Apalagi sekarang musim pulsa, Masya Allah, perlu biaya banyak. Baru dikit-dikit pulsa lagi, dikit-dikit pulsa lagi. Kemarin ada ibu-ibu ngeluh, ya Allah Ustaz, sehari 60.000. Buat apa Bu? Pulsa cucu saya 4. Ya Allah ya Rabbuna. Astagfirullah, sedih banget. Makanya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan COVID ini segera berakhir. Biar teman-teman nanti belajar bertatap muka lagi. Kan enak kalau bertatap muka. Mohon maaf kalau lewat online mah tiduran. Ibunya yang ngisi. Ya Bu ya? Bapaknya yang marah-marah. Bu, jangan diisi ibu dong, Bu. Daripada anak kita nggak ngisi Pak. Ya Allah ya ibu bapak berantem, anaknya. Astagfirullah, na'udzubillah. Rasulullah SAW begitu menginjak usia 12 tahun, Rasulullah diajak sama pamannya untuk pergi ke Syam. Syam itu di daerah Palestina, Yordania dan Syria. Alhamdulillah saya udah pernah ke sana. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga pernah ke sana insyaallah. Di sana ada, kalau ke Palestina ada Masjidil Aqsa. Yang tentu saja Rasulullah SAW bersabda tidak boleh memaksakan perjalanan kecuali ketiga tempat. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Jadi masjid yang harus kita tuju sampai kita nabung, jual tanah bahasanya, mengunjungi 3 masjid ini, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Saya dengan izin Allah 3 kali ke sana, 3 kalinya berbeda-beda. Satu ke sana lagi musim salju, kedinginan luar biasa. Yang kedua lagi musim panas dan lagi ada orang Israel yang nembak orang Palestina. Yang ketiga demo besar-besaran pemuda Palestina. Jadi di sana ramai setiap hari. Alhamdulillah selamat. Walaupun saya ketangkep Bu. Maksudnya ketangkep gimana? Gara-gara salah ngomong. Kan kalau ke sana itu dilihat paspor kita. Muhammad Abdul Latif, ditanya, your mother Masito, your father Oban Sarhi, grandfather. Nah kakek saya yang masih hidup itu namanya Umar. Sementara di paspor itu kakek dari ayah namanya Sarhi, udah meninggal dunia. Saya jawab aja Umar. Wrong dia bilang. Yes, I'm serious, my grandfather Umar. Salah dia bilang. Akhirnya saya ditahan 1,5 jam Bu. Israel, bayangkan salah ngomong doang, gimana? Kebayang gak teman-teman kalau di kuburan salah jawab? Marah buka. Apa ya? Ya. Mohon maaf nih para pemuda, banyak yang mengakhiri supaya cepat-cepat masuk kubur biar tenang. Siapa bilang? Di dunia teman-teman melakukan kesalahan mungkin bisa ditebus dengan hukuman atau bayar diat, bayar tebusan. Tapi kalau di kuburan gak bisa. Makanya kan inget tuh si Krisye, akan tiba masa mulut dikunci, kata tak ada lagi. Gak ada lagi nih suara nih.
Tangan yang ngomong, kaki yang ngomong. Bayangkan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teman-teman 12 tahun diajak bisnis, tapi ada seorang pendeta yang mengatakan bahwa ini anak calon nabi, tolong jangan dibawa jauh-jauh deh, bawa balik lagi ke Mekah, nanti aja kalau udah gede. Jadi dari kecil Rasulullah SAW sudah dikasih tanda, salah satunya adalah awan yang menaungi. Jadi kalau Rasul jalan, awan di atasnya. Jadi Rasulullah nggak pernah kena panas, Masya Allah. Kalau kita kayak gitu nggak? Boro-boro, ya Allah, mau kayak gitu gimana? Sholat aja masih jarang-jarang. Sholat sih rajin Ustaz, tapi nggak berjamaah, nggak pakai tapi lagi. Rasulullah SAW dijaga dari kecil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menginjak usia 21 tahun teman-teman. Rasulullah sekarang sudah menjadi pemuda yang sangat ganteng, jujur, gagah. Kenapa gagah? Karena olahraga Rasulullah naik kuda. Gitu, bisa enggak? Memanah, main pedang. Makanya Rasulullah tuh badannya tegap. Kalau jalan yang datar tuh kayak lari. Kalau kita gimana? Saya nggak bisa karena diikat di belakang. Kalau kita jalannya gimana? Ini sampai ngobrol aja. Ujung-ujungnya seharusnya ke masjid 5 menit beres, nyampe ini 20 menit masih di jalan aja. Kenapa? Karena sambil ngobrol. Rasulullah enggak. Lurus. Ketika Rasulullah SAW usianya menginjak 21 tahun, maka Sayyidah Khadijah, seorang perempuan kaya raya, kebetulan suaminya udah nggak ada, beliau melihat potensi Rasulullah SAW, akhirnya diminta untuk kerja di tempat beliau. Maka Rasulullah bekerja dan luar biasa teman-teman. Saya digambarkan, dicontohkan oleh seorang dokter Muhammad Syafi Antonio, bagaimana Rasulullah SAW itu kalau jualan salah satunya adalah jujur. Jadi kalau barangnya dari ngambil kita dari orang lain 10.000, maka dibilang 10.000. Kalau barang itu cacat, maka disampaikan cacatnya. Nauzubillah, banyak para pedagang yang modalnya 10.000 dibilang, nggak dapat 10.000 dari sana, nggak dapat 10.000 padahal modalnya 10.000. Karena ingin mendapatkan keuntungan yang banyak, justru disitulah keberkahannya bakal hilang. Bapak Ibu, saya pernah praktekkan, karena saya dari SD, mulai SD saya udah jualan. Saya hanya bilang, nih Bapak Ibu, ini harganya Rp25. Kalau mau melebihkan silahkan. Ada orang yang beli es itu seharusnya 4, diambil 3, dia ngasih Rp100. Karena esnya harga 25. 25 kita udah dapat bonus, bayangkan itu. Saya dari kecil Bu, Pak, jualan. Rasulullah SAW karena kejujurannya dan kepandaiannya, Rasulullah itu kalau dia mau pergi ke satu tempat, maka sebelum berangkat ditanya dulu di sana butuhnya apa. Di Tanah Abang, ini sekarang lagi Covid, apa lagi musim apa nih? Oh, masker laku. Apa lagi? Pokoknya antivirus dah laku gitu, kayu putih itu laku tuh. Insya Allah kalau jualannya yang sekira-kira orang membutuhkan, pasti jualannya laris manis. Lagi musim Covid jualan selimut, kagak ada yang beli. Aduh deh, jangan beli selimut, saya beli masker yang habis-habis gitu. Jadi Rasulullah SAW itu lihat pasarnya seperti apa yang sedang dibutuhkan. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, 25 tahun Rasulullah setelah kembali dari berdagang, kalau nggak salah sekitar 4 tahun berdagang di Syam, maka mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa. Pembantunya Khadijah, Maisarah, bercerita kepada Khadijah, Muhammad itu keren jualannya. Barang-barang yang dibawa dari Mekah habis, sekarang bawa dari Syam dijual di Mekah dan juga laris. Maka setelah dihitung keuntungannya, Masya Allah luar biasa. Keuntungannya melebihi pedagang-pedagang lain yang juga sama-sama menjual barang-barang dari Khadijah. Maka Khadijah tertarik. Mohon maaf Bu, Pak, di dalam kisah tidak dijelaskan Khadijah radhiyallahu anha itu tertarik karena kegantengan Rasulullah. Tapi Khadijah tertarik karena kejujurannya, karena kepandaiannya. Makanya teman-teman nih, adik-adik yang cantik, yang ganteng, jangan bangga dengan kecantikan dan kegantengannya. Karena kalau kita tidak jujur, hilang kecantikan dan kegantengannya. Rasulullah SAW kalau dilihat tampannya,
Sampai guru saya bilang seandainya bulan dibelah dua, maka setengahnya Rasulullah, seperempatnya Nabi Yusuf, seperempatnya lagi dibagi buat kita semua. Berarti Rasul itu gantengnya luar biasa. Bapak ibu saya bermimpi bertemu Rasulullah SAW di Madinah. Mohon maaf saya tidak bisa menggambarkan kegantengan Rasulullah, wajahnya bercahaya. Itu baru mimpi. Bagaimana kalau asli? Dalam mimpi bu, saat saya salaman dengan Rasulullah SAW, tangannya hangat, lembut dan harum. Dadanya saya peluk hangat. Itu mimpi. Bagaimana aslinya? Dan di dalam hadis seseorang yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW itu adalah benar adanya. Semoga itu adalah benar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat yang dimuliakan Allah, maka Rasulullah menikah, usia beliau 25 tahun. Maharnya berapa? Maharnya 20 ekor unta ditambah 12,5 on emas. Kalau sekarang taruhlah unta yang bagus itu 100 juta. Berarti 2M. Belum emas 12 on. Berapa tuh? Sekarang 1 gramnya 1 juta. Berarti Rasulullah kaya enggak? 25 tahun dek. Itu yang dikasihkan, belum yang tidak dikasihkan. Jadi kalau kita berguru kekayaan kepada siapa? Rasulullah. Begitu menikah dengan Khadijah, kekayaannya berlipat ganda. Sampai usia beliau 37 tahun, beliau lari karena di lingkungannya, mohon maaf, anak perempuan baru lahir dikubur hidup-hidup. Karena merasa aib. Nangis deh. Pas dilihat perempuan dibawa sama bapaknya dikubur. Rasulullah berpikir, karena waktu itu Rasulullah belum diangkat Nabi dan Rasul, tapi Rasulullah sudah diajarkan tentang agama Nabiullah Ibrahim alaihissalam, agama Nabi Isa alaihissalam, tapi Rasulullah belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul saat itu. Dan di saat tahun ketiga di Gua Hiro, beliau bolak-balik di malam Ramadan. Rasulullah SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Rasulullah SAW setelah menikah dengan Khadijah dan diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah, maka sahabat yang dimuliakan Allah, kekayaan yang banyak itu digunakan di jalan Allah. Ada Bilal bin Rabah masuk Islam, miskin, pakaiannya, makannya dicukupkan oleh Rasulullah dan Khadijah. Banyak juga para budak-budak yang masuk Islam dicukupi kebutuhannya. Ada anak yatim, makanya Rasulullah itu paling cinta kepada anak yatim. Sampai Rasulullah bersabda, ana wa kafilul yatimi fil jannati kahatain. Aku bersama pengurus anak yatim di dalam sorga kahatain, seperti 2 jari ini. Bayangkan Bapak Ibu. Jadi kalau nanti ada acara yatim, usahakan deh nyumbang semampu kita. Kenapa? Siapa tahu itu dicatat oleh Rasulullah sebagai orang yang peduli terhadap yatim, dan insya Allah di dalam sorga bersama Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW terus berdakwah, tapi tantangan sangat berat. Sampai akhirnya yang malam ini kita peringati tentang tahun baru Islam, hijrahnya Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat Rasulullah diminta oleh Rasulullah segera berhijrah. Pertama ke Habasyah, kemudian akhirnya ke Madinah, atau sering disebut Yasrib. Dan 1 hari menjelang orang-orang kafir membunuh Rasulullah SAW, itu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah agar meninggalkan kota Makkah, karena Abu Jahal dan 10 orang lainnya siap membunuh Rasulullah SAW. Waktu itu Abu Jahal memanggil para pemuda, kemari. Siap Tuhan, siap Tuhan, siap Tuhan, siap Tuhan, siap Tuhan. Budak, anak kecil nggak usah ikut. Anak kecil ikut juga. Pemudanya deh pandai berantem, gulat hebat, pokoknya siap membunuh Rasulullah. Bawa pedang, woi, pelan-pelan. Nih kalau di sinetron ada musiknya deh.
Waduh, tegang. Maka Abu Jahal bersembunyi di dekat pintu depan Rasulullah dan para pemuda. Awas kalau Muhammad keluar, pedangku tidak akan pernah membiarkan dia lolos. Waduh, ada lagi yang di bawah jendela, Bu. Pokoknya kalau Muhammad keluar, pedang ini nih, pedang nih. Semua pintu jendela nggak bisa lolos. Menurut kita. Tapi bagi Allah tidak. Malam itu Rasulullah SAW minta Ali bin Abi Thalib untuk tidur di kamarnya. Kemudian Rasul secara perlahan membuka pintu pelan-pelan deh. Pelan-pelan. Orang kafir ada di situ melotot aja. Dengan izin Allah, Rasulullah mengambil pasir kemudian ditaburkan ke kepala mereka, nggak ada yang lihat, nganga aja. Ada yang melotot gini, ada yang merem. 11 orang pemuda yang siap membunuh Rasulullah, tak satu pun melihat Rasulullah yang lewat. Kemudian Rasulullah SAW sampai ke rumahnya Abu Bakar dan melanjutkan perjalanan menuju Gua Tsur. Jadi gua itu ada dua, yang satu Jabal Nur, Gua Hiro, yang satu Jabal Tsur, tempat bersembunyi Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Para pemuda kafir ini diam aja deh. Sampai pagi baru terdengar suara ayam. Bisa nggak deh? Ada ayam katanya juga bangun. Nah kalau di kampung saya di Cianjur, ayam pelung, Bu, gede banget. Segini nih tingginya. Sayap tuh. Itu ayam pelung. Itu nanti di dekat pesantren kita mau dipakai konser tingkat nasional. Jadi Palembang dari Lampung pada datang ke sana ke Darul Zamzam, ke pesantren di Cianjur. Salah satunya lomba suara ayam pelung. Karena di Cianjur itu asli ayam pelungnya, bukan aspal ya, asli. Jadi kalau cari ayam pelung ke sana lah gitu ya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu mereka bangun dan Rasulullah tidak ada, awalnya mereka mengira waktu ngintip ada yang tidur di kamar. Muhammad masih ada. Hah? Muhammad masih ada? Muhammad masih ada? Iya, kita buka pintunya. Wow, buka pintunya. Pas dilihat di kamar bener ada. Buka pelan-pelan. Wah, pedang cabut. Awas Muhammad. Awas Muhammad. Wah. Wah, ngeri banget. Begitu ditarik selimutnya ternyata bukan Rasulullah tapi Ali bin Abi Thalib. Maka semua orang kafir nganga. Hah? Aina Muhammad Ali? Kemana Muhammad? Ali kan pura-pura nggak tahu saya nggak tahu. Akhirnya mereka keluar dan mencari Rasulullah tapi nggak ketemu. Sampai akhirnya Abu Jahal membuat sayembara, siapa yang dapat menangkap Rasulullah hidup atau mati dapat hadiah 100 ekor unta. Banyak enggak itu? 100 ekor unta berarti berapa miliar tuh? Waduh, kalau sekarang siapa yang dapat koruptor dapat sekian miliar, mau nyari nggak? Susah, sembunyi. Ya Masya Allah, bayangkan itu. Saking bencinya Abu Jahal terhadap Rasulullah, sayembaranya juga banyak, 100 ekor unta. Maka terdengar sayembara ini oleh seorang pemuda namanya Surokoh. Pandai gulat, pandai berantem, naik kudanya keren, dan dia itu punya keahlian bisa mengendus orang yang sudah jauh. Keren gak tuh? Kan ada kalau di kita suku Asmat gitu, di tembok gini atau di tanah, wah sebelah sana ada orang, nah kayak gitu dah. Itu Surokoh. Maka pagi itu dia lihat kiri, lihat kanan, gak ada. Dia yakin bahwa Rasulullah pergi ke sana, maka dia naik kuda, dia ngejar Rasulullah. Wah. Lewat gunung Jabal Tsur sampai ke arah Madinah dan nampaklah Rasulullah SAW dan Abu Bakar serta penunjuk jalan sedang jalan. Muhammad, tunggu!
Bayangkan teman-teman kalau teman-teman dikejar perampok, berhenti nggak? Hah? Berhenti nggak? Boro-boro ngacir. Rasulullah nggak berhenti. Padahal sudah yakin pasti setiap orang yang ngejar dari Makkah itu pasti musuh, pasti orang kafir yang mau membunuh. Begitu Suraqah teriak berhenti, Rasul berhenti. Maka Suraqah pun setelah dekat dengan Rasulullah mau mengayunkan pedangnya, tapi tiba-tiba kaki kudanya terprosok. Muhammad lontong, bukan lontong, tolong. Minta tolong. Mohon maaf nih ibu-ibu, misalkan di jalan nih, setiap kita lewat, Bu Haji mau kemana? padahal kita belum haji, mek banget, marah banget kita sama dia. Udah lewat lagi dari pasar, Bu Haji ngeborong. Masya Allah, eta mulutnya nggak pernah itu sekolah hanya nyaci maki kita aja. Akhirnya dalam hati kita terbersit, ya Allah, mudah-mudahan dia tuh jatuh di hati ya. Maklum orang-orang yang sakit hati doanya itu makbul. Bener Bu, baru aja selesai nyaci maki kita ketabrak motor. Pas dilihat semua kita, aduh, apa yang akan kita lakukan? Hah? Dosa dari gue lah. Ya Allah, dosa dari gue. Astagfirullah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita sering puas terhadap musuh yang celaka atau kena bencana, betul? Tapi Rasulullah SAW tidak, teman-teman. Makanya ini yang paling berat. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Ini yang paling berat. Menyempurnakan akhlak. Salah satunya tadi, kalau musuh dalam keadaan terjepit, bukan ditepuk tangan, bukan ketawa lebar, tolong. Ada yang kayak gitu, ada? Boro-boro sendal kita hilang, ketemu dipakai sama si A. Itu sendal saya. Enggak, gua beli. Rasain lo, pincang lo kakek lo. Ngomong kan gitu. Bener, lagi jalan kena paku. Gini-gini. Dosa lo gitu. Nauzubillah summa nauzubillah. Rasulullah tidak. Rasulullah menolong Suraqah mengangkat lagi. Suraqah bangun. Rasul jalan lagi. Suraqah ngejar lagi. Terperosok lagi. Sampai 3 kali. Bayangkan ditolong terus sama Rasulullah. Akhirnya Suraqah nyerah. Udah deh, nyerah deh. Pulang aja deh, pulang. Suraqah balik lagi ke Mekah. Rasulullah melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Sampailah Rasulullah SAW di Madinah dan disambut dengan sholawat Badar. Hafal sholawatnya? Qala al-badru min saniyatil wada wajaba syukru wadalillahi dah. Kebayang Bu ya, Masya Allah, kedatangan Rasulullah disambut. Maka Rasulullah SAW melanjutkan dakwahnya di Madinah dan sukses sampai akhirnya beliau diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tugasnya sudah selesai. Bapak Ibu, ternyata kesuksesan Rasulullah SAW itu bisa kita ikuti. Paling tidak guru saya memberikan tips. Guru saya dari Sukabumi, Buya Abdullah Muhtar, pimpinan pesantren An-Nizam Selabintana, memberikan kepada saya tips sukses itu paling tidak ada 4. Yang pertama, ikhlaskan niat. Jadi kalau kita berangkat dari rumah menuju tempat ini menuntut ilmu, betul-betul menuntut ilmu bukan karena melihat cowok ganteng, bukan melihat cewek ganteng atau calon mantu, cewek cantik maksudnya. Bukan mencari cewek cantik atau cowok ganteng atau calon mantu, tapi betul-betul kita niat karena Allah. Bahkan menurut Dr. Safi Antonio, cita-cita itu, niat itu harus ditulis. Jadi tadi ikhlaskan niat. Yang kedua, apa keinginan kita? Niat kita itu apa? Misalkan kita ingin ke pengajian itu dapat ilmu, maka bawa pena, bawa buku. Tulis.
Misalkan kita ingin sukses jadi pengusaha, maka ditulis di kertas, saya ingin jadi pengusaha. Saya ingin keliling dunia. Bapak Ibu, saya mengaplikasikan ini yang disarankan oleh Dr. Safi Antonio, bahwa niat yang ikhlas itu dituliskan, atau keinginan itu dituliskan dalam kertas. Saya tahun 98 adalah supirnya Pak Safi Antonio. Yang Bapak Ibu mungkin dengar di TV, pakar ekonomi Islam. Saya supirnya. Tahun 97-98 saya supirnya. Kemudian saya mendapatkan ilmu dari beliau, apa yang kamu inginkan tulis. Maka yang pertama saya tulis adalah berangkat ibadah haji. Yang pertama saya tulis di buku, saya ingin berangkat haji. Yang kedua, saya ingin kuliah. Yang ketiga, saya ingin keliling dunia. Yang keempat, saya ingin jadi penulis. Dan beberapa hal termasuk saya ingin menjadi pemilik pesantren atau menjadi kiai. Itu semua ditulis, dan sampai saat ini Bapak Ibu tanya istri saya ikut, kebetulan saya laminating dan saya tempel. Bahkan saya tulis saya ingin jadi Presiden Republik Indonesia. Saya tulis. Alhamdulillah Bapak Ibu, kalau di BEM saya udah 2 kali menjabat. 1 gubernur BEM, yang kedua wakil presiden BEM. Alhamdulillah, tinggal Presiden Republik Indonesia aja. Mudah-mudahan yang ke-10. Amin. Sekarang kan ke-7, nah 3 lagi lah siapa, nanti saya yang ke-10-nya. Siapa tahu doa kita makbul. Amin. Ini paling tidak nih yang di sini sih dukung semua gitu loh. Jadi jangan amin-aminnya doang. Itu saya tulis Bapak Ibu, secara akal nggak mungkin. Supir gajinya berapa sih? Berapa gaji supir? Dulu gaji saya cuma Rp650.000 per bulan. Berangkat haji tahun 98 itu 7.500 US dollar. Yang plus kursnya waktu itu 15.000, hampir 100 jutaan. Duitnya dari mana bayangkan. Tapi karena ditulis, dilihat, dibaca, diminta sama Allah, dengan izin Allah akhirnya saya ditugaskan mendampingi jamaah haji. Bayangkan itu. Sampai akhirnya sekarang udah 12 kali saya ke Mekah dengan izin Allah. Nauzubillah, bukan sombong, tapi memberikan motivasi bahwa kita bisa. Kemarin yang terbaru Bapak Ibu, mohon maaf, saya lihat gambar masjid, di masjid ada kalender. Kalender pertama Masjidil Haram. Saya bilang, ya Allah, saya alhamdulillah udah pernah ke Masjidil Haram. Kalender lembaran kedua itu Masjidil Aqsa. Saya bilang alhamdulillah sudah ke Masjidil Aqsa. Berikutnya Masjid Nabawi, dan ada 1 lembar yang saya belum pernah, yaitu Masjid Imam Bukhari di Uzbekistan, Samarkand. Saya bilang sama Allah, ya Allah, saya pingin ke sini. Ini dahsyatnya cita-cita, dahsyatnya keinginan yang luar biasa. Saya pingin ke sini ya Allah. Setiap saya ke masjid saya buka, saya pingin ke sini ya Allah. Ke masjid lagi saya buka, saya pingin ke sini ya Allah. Dengan izin Allah nggak sampai 2 bulan akhirnya saya ditugaskan berangkat ke Uzbekistan dan sampai berkunjung ke Imam Bukhari, ke makamnya Imam Bukhari, dan sholat di masjidnya Imam Bukhari. Allahu Akbar. Jadi kalau bapak-bapak sekarang, saya pingin bisnis saya 1 miliar, 4 miliar, 1 triliun, bisa. Tulis. Tapi bukan ditulis aja, nanti ada lanjutannya. Yang kedua, kata Buya Abdullah Muhtar, kunci sukses itu yang pertama tadi ikhlaskan niat. Niat kita harus ikhlas. Kata Pak Syafi'i, niatnya atau cita-citanya ditulis. Yang kedua, kata Buya Muhtar, kunci sukses itu adalah istiqomah. Nih para remaja nih luar biasa, kan pengajian setiap hari Ahad, malam Ahad di sini. Lakukan terus. Jangan mundur. Banyak orang yang nyaci bodoh amat. Si amat aja nggak bodoh, si amatnya pinter. Ya, lakukan dan tingkatkan. Sekarang ngaji, besok pas paginya, mohon maaf, bangun tidur tahajud. Bukan bangun tidur langsung duha. Kenapa? Karena bangunnya jam 8. Nauzubillah, semua nauzubillah ya. Jadi ini para remaja, Bapak Ibu, mohon maaf, semuanya kan di sini cuma casingnya aja tua muda itu. Karena kan usia kita nggak tahu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sadaqallahul azim. Ajal itu kalau sudah datang, Dek, mohon maaf, bisa yang kecil duluan atau yang tua belakangan, bisa aja ya.
Karena kita nggak tahu, ibarat buah kelapa Bapak Ibu, kadang-kadang yang masih kecil belum ada isinya udah jatuh. Kadang-kadang yang udah tua tuh udah gantung susah jatuhnya itu. Padahal di bawah ada yang nungguin. Mau masak, kelapanya nggak jatuh-jatuh, manjat kagak bisa. Belum waktunya. Saya punya teman Bu, berantem suami istri. Kata istrinya, mau bunuh diri aja. Kata suaminya, silahkan kalau berani. Berani gua, silahkan. Ngambil baygon diminum, kok. Dipukul sama suaminya, baru setengah udah keminum. Akhirnya teler, udah mau mati, dibawa ke rumah sakit, diimpus, disuntik dan segala macam. Ngajuin ke asuransi, ditolak sama asuransi. Kenapa? Karena itu percobaan bunuh diri. Nggak laku asuransi. Uang keluar banyak, udah mau mati kagak jadi, matinya rugi nggak tuh? Rugi. Mohon maaf, begitu mati apakah seneng di kuburan? Dek, mohon maaf nih, orang zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu si mayat nangis. Kenapa? Karena dia tahu di dalam kuburnya bakal ngapain, apalagi yang bunuh diri. Begitu makam diinjak, ngek, suaminya makin keras, ngek. Injaknya. Bayangkan tuh Bu, bohong kalau ibu-ibu setia mau ikut suami, bohong. Pak Ustadz, apa? Kenapa Ibu? Saya pengen ikut sama suami saya. Bu, suami Ibu udah meninggal. Pokoknya masa cinta banget pengen ikut. Aduh, Masya Allah. Ini kan si Ustadz pinter Bu. Ustadz pinter. Ustadz telepon sama tukang gali kuburan. Bang, kuburan satu lagi. Siapa Ustadz? Ada yang meninggal lagi? Pokoknya gali lagi lah, satu lagi. Gali lagi, satu lagi, 2 kuburan sekarang. Lah, nyampe ke kuburan. Akhirnya si suaminya dikuburkan. Si istrinya habis dikubur, lihat kuburannya masih kosong. Ustadz, itu kuburan buat siapa? Kan ibu katanya mau ikut. Enggak. Astagfirullah. Bohong. Mana ada yang mau dikubur? Mohon maaf, di kuburan mah gak bisa santai, Dek. Kalau dia melakukan dosa dan maksiat, sampai kiamat tiba disiksa terus menerus. Kecuali ada doa dari anaknya. Tapi fili wali daya wala memakan ya Allah. Anaknya nangis, diampuni sama Allah. Makanya kata Rasul, idza matabnu adam in qata amaluhu illa min salasin. Kalau Bani Adam itu meninggal dunia, maka seluruh amalnya putus kecuali 3. Pertama adalah sedekah jariyah. Nih makanya harus sering nih, ada kotak amal lewat tuh bukan diliatin. Jangan kayak kemarin kakek-kakek Bu lagi Jumatan, ada kotak amal lewat, pegang sama dia, senyum, dorong lagi. Besoknya lagi, seminggu lagi gitu juga, tahan, senyum, dorong lagi. Minggu ketiga si pemuda iseng, pas mau didorong dipegang sama pemuda. Kek, jangan diketawain dulu dong, isi dong. Kata si kakek melotot, tahu nggak? Senyum itu sedekah. Ya Allah ya Rabbun. Senyum sedekah. Senyum sodako itu ke orang lain, bukan ke kotak amal. Ya Allah ya Rabbuna. Ini kotak amal. Ada lagi kan Dek, biar hafal aja Dek, biar sering diceritakan, biar adik-adik mikir gitu loh. Ini ada kotak amal, ada pemuda keren banget, dasinya mahal, jasnya mahal, sepatunya mahal. Kotak amal lewat, set, stop, buka dompetnya, korosok. Itu dari 100.000, 50.000, 20.000 sampai 1.000 perak, ya Allah dimasukin. Toilet aja udah 2.000. Ini kotak amal masjid 1.000, ya Allah ya Rabbuna. Begitu dia dorong, kakek-kakek nyolek dari belakang. Apa kek? 100.000 si kakek ini. Bentar kek, nanti juga lewat ke kakek. Kakeknya 100.000 digini lagi. Kek. Ditarik lagi sama, apa kek? Ini 100.000 kata kakek. 100.000 aja sombong. Akhirnya dicokot lagi, diambil lagi keropaknya Bu. 100.000 yang dari kakek dimasukin ke kotak amal. Sret, dorong sama dia. Si kakek nyolek lagi. Tahu kek, nggak usah dipoto kali kek. 100.000 udah masuk. Apa kata si kakek? Nah, uang kamu tadi jatuh. Astagfirullahaladzim. Itu sedekah kagak disengaja itu. Makanya Bapak Ibu mohon maaf, khawatir ada dompet kita hilang, uang kita jatuh, jangan-jangan karena kita pelit, nggak pernah sedekah, dipaksa sama Allah harus sedekah. Karena sedekah itu as-sedaqah itu tadfa'ul bala, sedekah itu bisa nolak bala.
Bahkan sodako bisa menolak kematian. Ada di hadisnya Rasulullah SAW. Diceritakan ada seorang kakek mau meninggal dunia nggak jadi gara-gara sodako. Ada seseorang yang mau jatuh dari pohon nggak jadi gara-gara sodako. Bahkan mohon maaf, kisah nyata Bapak Ibu, ada orang Saudi yang sakitnya luar biasa. Karena pembantunya orang tuanya sakit, dia uang untuk berobat dirinya dikasih ke pembantunya supaya berobat orang tuanya. Orang tua si pembantu sembuh, dia juga sembuh, padahal tidak berobat. Dahsyat Bu. Tetangga saya mohon maaf gula kakinya, jalan nggak bisa, berat banget. Dia nanya, Ustadz gimana saya berobat ini? Saya bilang, ibu sodako aja, saya lagi bangun masjid tuh. Mohon maaf, dia ngasih 2,5 juta. Ustadz doakan supaya saya sembuh. Dengan izin Allah sekarang udah olahraga lagi. Ini dahsyat nih sodakoh, nih luar biasa. Jadi jangan pelit. Sodakoh dengan izin Allah. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, kalau Bani Adam itu meninggal dunia, yang akan terus mengalir itu adalah waladun solihun yada'ulahu, anak yang soleh yang mendoakan. Nih dek, anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Jadi doa adik-adik ini makbul. Kalau dikasih sama ibu uangnya sedikit, jangan bilang pelit. Mungkin ibunya nggak ada lagi uangnya, tapi apa yang harus kita lakukan? Ya Allah, ibu saya sekarang ngasihnya cuma 10.000 ya Allah. Mudah-mudahan besok menambah 100.000 ya Allah, gitu. Kan keren daripada ibu pelit. Dikabul sama Allah, ibunya jadi pelit. Gak pernah ngasih sama kita, rugi nggak? Sampai warisan gak dikasih, rugi. Jadi kalau ibu itu pelit, doakan sama kita, ya Allah mudah-mudahan ibunya kaya raya ya Allah, akhirnya jadi ngasih banyak buat saya, gitu. Ya awas nanti pelit, jangan gitu, jangan. Khawatir dicatat jadi pelit ibunya, kasihan nanti dikasih lagi uangnya. Ya, sahabat yang dimuliakan Allah. Jadi yang pertama kunci sukses itu kata Buya Abdullah Panjalu, yang pertama ikhlaskan niat, yang kedua adalah istiqomah, lakukan kebaikan secara kontinu. Yang ketiga sabar. Nah ini sabar kadang-kadang mohon maaf mudah diucapkan tapi susah dilakukan, betul nggak? Ibu-ibu sabar gitu, bisa banget. Anaknya datang dari luar, Pak mau minum, ambil. Namanya anak kecil belum bisa, ngambil kursi Bu, nginjak kursi terpleset, gelasnya udah kepegang, pecah, tang. Apa reaksinya? Astagfirullah, tahu itu gelas hadiah dari sabun. Ya Allah ya Rabbuna. Katanya sabar. Anaknya dimarahin, gelasnya nggak utuh lagi, tetap pecah. Maaf Bu, kebetulan saya pernah gabung menjadi sukarelawan Ibu Emi almarhumah sama Ibu Eli berkaitan dengan psikolog, kondisi anak ketika mendapatkan kemarahan dari orang tuanya. Maka ketika dimarahi, si anak ini mohon maaf keberaniannya akan berkurang. Bahkan saraf-sarafnya bakal terputus. Bayangkan anak-anak yang sering dimarahi sama orang tuanya pasti akan sedikit, mohon maaf tanda kutip, bandel. Sedikit-sedikit, mandi, cepat kamu, jam berapa ini? Hah? Ya Allah, anak udah takut, baru manjat, awas jatuh. Anaknya belum manjat, jatuh beneran. Bagaimana yang baik buat anak kita kalau tadi gelas pecah? Nah, lain kali hati-hati ya, maafkan ibu ya, ibu salah, kamu belum bisa, maafkan ibu ya, sayang. Cium tangannya. Mwah. Sok anak seneng nggak? Seneng. Ya Bu, aku nggak bisa, tadi aku terpeleset, besok aku nggak gitu lagi kok. Kan enak kita. Kalau kita melotot, besoknya mohon maaf kalau ibu minta tolong ngambilkan gelas ke anak pasti nggak mau. Aisyah, apa? Ambil gelas sayang. Ambil cepet. Ambil. Bukan ngambil, nangis. Kenapa? Karena dia trauma. Nanti kalau dia ngambil lagi pecah pasti dimarahin lagi. Nih Bu, ini pendidikan luar biasa nih Bu. Sekilas tapi luar biasa ini manfaatnya. Anak kecil naik pagar, ibu marah. Turun cepat siap, turun. Jatuh nanti.
Gemeter anak. Mau melangkahkan kaki aja berat. Berat sekali. Karena kenapa? Karena dengar kata ibunya nanti jatuh. Bener nggak nyampe 5 menit jatuh plus. Mukanya nyungsep. Kena kotoran di bawah. Yang bersihin siapa? Ibunya. Udah anak benjol bau lagi, ya Allah ya Rabbuna. Coba kalau ibu begitu anak pegang pagar, kita baru lihat, astagfirullah di hati, astagfirullah ya Allah. Nak, ibu tahu pasti kamu bisa. Ayo sayang, tangan kanan mana? Ini bu, pegang yang erat sayang. Tangan kiri mana? Ini bu, pegang juga yang erat ya. Pelan-pelan sayang. Kemana? Jalan. Lo yang mana dulu? Kanan. Terus. Sampai. Kan enak, anak kita pasti seneng bu. Yakin. Makanya istri saya masih ada istri saya di sana. Beliau bilang, ya jangan sampai anak-anak kita dibentak sekalipun melakukan kesalahan. Masya Allah. Kadang-kadang kan kita lagi capek bu, pingin marahin anak. Tapi saya dengar kata istri jangan dimarahin, gak pernah saya marahin. Saya 14 tahun Bapak Ibu baru punya anak. Anak saya sekarang 2 tahun setengah, 1 tahun setengah, sama 2 bulan. Jadi 3 setelah 14 tahun. Nanti ada cara-caranya ya, tapi jangan di sini, kalau diundang lagi aja. 2 tahun setengah, tapi dia pas ketemu, ayah, apa sayang namanya Sarah, apa Sarah? Aku mau belajar bahasa Inggris ayah. 1, 2, 3, 4, 5. Masya Allah, keren. Itu cepet banget. Ayah, aku mau ceramah. Silakan sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, nama saya Sarah. Sarah sekarang mau ceramah bagaimana menulis. Masya Allah ya Rabbuna. Itu 2 tahun setengah. Surah Al-Ikhlas sudah hafal. Bapak-bapak 2 tahun setengah gimana? Dulu boro-boro. Kenapa? Karena kita didik, mohon maaf, tidak dibentak-bentak. Kemudian kita arahkan dengarnya Al-Quran. Kalau nonton, mohon maaf, ada film, karena anak-anak suka film kartun, kita film kartunnya yang Islami. Jadi anak-anak terbentuk. Dan itulah yang akan menyelamatkan kehidupan kita di akhirat. Bukan yang sekolahnya tinggi dan hebat, tapi anak-anak yang hafal Quran, yang insya Allah bakal menolong orang tuanya. Anak-anak yang mendoakan, yang insya Allah bakal menolong orang tuanya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang membaca Al-Quran, mengamalkannya. Mengkaji Al-Quran, mengamalkannya, itu yang paling baik. Bukan Yasinul Quran turjaun. Udah turjaun aja belum apa-apa. Apalagi pas tahlilan ya. Kalau di kampung saya kan ada tahlilan tuh ya. Kalau lagi ada orang yang meninggal, itu pasti ada pengajian sore itu. Atau pada maghrib sampai isya. Itu ngajinya begitu. Yasinnya kenceng banget semua. Yasin turjaun sadaqallah. Ya Allah ya Rabbuna. Perasaan saya juga baru selembar belum beres sudah turjaun. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah. Sabar ini Masya Allah mudah diucapkan, tapi memang susah dilakukan. Makanya kata Allah, wasta'in, Allah berfirman, wasta'inu bis sabri wassalah. Mohonlah kepadaku dengan sabar dan sholat. Sabar. Kata orang Arab mah, as-sabru yu'inu ala kullin amalin. Kesabaran itu bakal nolong pekerjaan. Sok, bapak ibu lagi sapu-sapu, sabar, pelan-pelan, insya Allah bersih. Tapi kalau sambil melotot, kurang ajar, orang dibuang sampah sembarangan, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah. Udah capek, gak dapat pahala, insya Allah gak bakalan bersih. Insya Allah gak bakalan bersih. Makanya toilet masjid yang bersih itu biasanya yang bersihinnya sabar. Sabar, Masya Allah. Tapi mau marah-marah, udah duitnya kagak ada, ya Allah, astagfirullah, udah hilang gitu. Padahal yang bersihkan masjid itu insya Allah nanti sama Allah dibuatkan rumah di surganya nanti. Ya, termasuk yang bangunnya. Rasulullah SAW bersabda, man bana masjidan lillah kama fasikototin au asgoro banallahu lahu baitan fil jannah. Ini Rasulullah SAW bersabda. Siapa yang membangun masjid, termasuk yang beresin, yang ngurusin,
Apa kata Rasulullah? Banallahu lahu, maka Allah akan bangunkan untuknya baitan, rumah fil jannah, di dalam surga. Tuh, saya lagi bangun masjid Pak di pesantren. Biayanya sekitar 6 miliaran. Kapasitasnya 1.500 orang. Bismillah, dengan izin Allah, siapa yang mau ikut silahkan. Mau semen sesak, mau semen setronton, mau besi, boleh, silahkan. Uangnya boleh, silahkan. Insya Allah nanti Allah ganti dengan rumah di surga. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kata Abu Ya Muhtar, yang keempat kunci sukses itu adalah tawakaltu Allah, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar kita sudah, punya cita-cita, sekarang sabarnya juga sudah, sekarang serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu mohon maaf, 14 tahun saya nggak punya anak bukan hal yang sebentar. Mertua saya tuh kalau telepon yang pertama ditanya itu apa? Istrinya udah isi apa belum? Saya bilang udah mah. Alhamdulillah. Ya tadi nasi sepiring mah. Oh, sepiring. Orang tua saya di kampung juga sama Bapak Ibu. Yang ditelepon tuh yang ditanya itu, Ji, gimana? Istrinya udah hamil belum? Ya Allah, ditanyakan eta Bu, Masya Allah. Akhirnya satu waktu saya bilang sama bapak saya, sama ibu saya, Bu, saya yakin doa Bapak Ibu tuh dikabul Allah. Minta sama Allah, mudah-mudahan saya punya anak. Kemudian dengan izin Allah saya berangkat ke Mekah bareng dengan istri. Saya bernazar di sana. Ya Allah, seandainya Engkau kasih anak, saya bernazar ngasih makan 100 anak yatim. Maka pulang ke Indonesia dengan izin Allah, beberapa tahun kemudian Allah jawab doa-doa itu. Akhirnya hamil. Saking senangnya, mohon maaf, sedunia tahu Bu, istri saya hamil. Saking senang, bayangkan aja 14 tahun. Dibilang-bilang, istri saya hamil. Sampai ada orang nanya, Ustaz gimana caranya? Sama dengan yang lain. Itu macam-macam dah. Resepnya apa? Pokoknya banyak pertanyaan. Senang saya jawabkan gini. Baru 3 bulan sama Allah diambil lagi. Istri saya jatuh di kereta dan keguguran. Kebayang Bapak Ibu, saya lagi ceramah di Batam, berhenti padahal lagi audien lagi banyak nih. MC ke saya, Ustaz, urgent nih Ustaz, tolong Ustaz, lagi ceramah. Saya kan karena mantan penyiar dialihkannya, Bapak Ibu baru pertama kali saya ceramah ada iklan. Iklan berikut ini, saya kasih ke MC, saya ke luar, saya terima telepon, dokter marah sama saya. Tahu nggak, istri kamu sekarang harus dikuret, keguguran. Saya bilang, Dok, saya punya Allah. Kalau itu memang terbaik, diambil lagi sama Allah. Saya yakin Allah ganti yang terbaik. Menurut logika, kalau perempuan udah dikuret, udah dibersihkan, mungkin setahun atau 2 tahun baru punya. Tapi dengan izin Allah, beberapa bulan berikutnya istri saya positif hamil. Dan dengan izin Allah Bapak Ibu, di usia 6 bulan kandungan, istri saya dan saya ditugaskan berangkat umroh dan ke Palestina. Makanya di mihrabnya Siti Maryam saya kasih namanya Sarah Maryam Abdul Latif. Makanya kenapa namanya Sarah Maryam? Karena dia ziarah ke mihrabnya Siti Maryam dan ke makamnya Siti Sarah di Palestina. Bayangkan dengan izin Allah. Begitu lahir saya tunaikan nazar saya ngasih makan 100 anak yatim, bukan ke pesantren saya, ke pesantren luar. Kenapa? Kalau ke pesantren kita sama aja dengan nggak ngasih. Saya kasih ke pesantren luar. Dan begitu anak saya yang pertama nginjak usia 1,5 tahun, maka anak yang kedua keluar lahir. Namanya Muhammad Yusuf Musa Abdul Latif. Kebetulan saya juga lagi tugas di Palestina, jadi saya kasih nama Yusuf Musa karena saya ke makamnya Nabi Musa alaihissalam di Palestina. Begitu besar, lahir lagi anak yang ketiga, namanya Rahil Maryam. Jadi sekarang punya anak 3. Dengan izin Allah jaraknya cuma setahun. Dan akhirnya istri saya dibatasi nggak boleh punya anak lagi karena usianya sekarang udah 42 tahun, disterilkan. Tapi saya yakin yang 3 ini adalah amanah dari Allah. Mudah-mudahan dia menjadi hafiz dan hafizah. Mudah-mudahan dia bermanfaat untuk umat. Amin. Jadi 4 ini kata Abdullah Muhtar, ikhlaskan niat, istiqomah dalam melakukannya, sabar, dan ketiga tawakal. Ditambah oleh Dr. Muhammad Syafi Antonio, yang pertama adalah niat yang tadi, cita-cita yang tadi, tolong tulis dek. Ini adik-adik yang mau jadi dokter, tulis. Jangan kayak anak TK kemarin, pas begitu ditanya, dek kalau udah besar mau jadi apa? Dokter. Kenapa saya yang jadi dokter? Nanti kalau aku udah jadi dokter, aku mau nyuntik orang, kejas. Ya Allah.
Kebayang nggak dia lagi makan bakso enak, lagi makan bakso datang dokter gejos, wah! Ya Rabbuna. Tulis cita-citanya. Mau jadi dokter, mau jadi polisi, jadi presiden, jadi apapun tulis. Tulis. Ibu-ibu mau umroh, mau haji tulis. Ya Allah, saya tahun 2030 mau haji dan umroh bersama anak dan suami, tulis. Mau sama istri dan anak orang tua, tulis. Saya minta kepada Allah, Bu, sebelum orang tua saya meninggal, saya pingin berangkat haji bareng orang tua saya. Mudah-mudahan sekarang 2020 ya. Mudah-mudahan 2025 saya bisa berangkat haji bersama orang tua saya. Karena kemarin orang tua saya berangkat, saya nggak nemenin. Saya berangkat juga, beliau nggak menemenin. Mudah-mudahan nanti bisa bareng-bareng ke sana. Karena kenikmatan beribadah di dunia itu saat umroh dan haji bersama orang tua. Saya tanya teman-teman saya, seneng banget Kak Mal. Saya bawa orang tua saya minum, saya ambilin. Nikmat banget katanya. Saya pingin seperti itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa seperti itu. Amin. Kata Dr. Safi Antonio, yang pertama niat, tulis niatnya. Yang kedua ikhtiar yang maksimal. Jadi kalau pingin pintar belajar. Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali dirinya sendiri yang merubah. Nih adik-adik yang cantik-cantik, ada mehong di pipinya. Bekas masak di dapur, lupa. Garok di muka hitam. Lihat cermin. Astagfirullahaladzim. Cerminnya dipecahin. Berubah nggak jadi cantik? Enggak, karena ikhtiarnya salah. Bukan cerminnya yang harus dihancurkan, tapi pergi ke kamar mandi, ambil sabun, cuci muka. Begitu lihat cermin, insya Allah cantik. Ikhtiarnya juga harus benar. Adik-adik yang mau jadi tentara, nggak bisa, nggak ikhtiar, harus ikhtiar. Siap gerak. Mat gerak. Gerak. Maju jalan. Ya. Itu mah bukan diterima. Plek, pulang. Tapi kalau adik-adik siap gerak. Mat gerak. Gerak. Maju jalan. Wah, keren. Wah, keren. Ya, jadi harus ada ikhtiar. Baru kita insya Allah akan mencapai apa yang kita inginkan. Yang ketiga, kata Dr. Safi Antonio, kalau kita ingin sukses, pray, berdoa. Dek, pernah nggak malam-malam bangun? Ya Allah, semoga ibu saya bisnisnya lancar ya Allah. Jadi orang kaya yang barokah ya Allah. Mudah-mudahan saya diajak naik haji ya Allah. Gitu, pernah nggak? Boro-boro. Berdoa untuk orang tua. Rabek balik. Itu mah bukan doa. Nyanyi. Angkat tangan, rapatkan. Rabbi firli wali daya. Gitu nangis. Gimana? Rabbi firli wali daya. Kamu mau? Ya. Itu anak kecil lagi ngapalin itu mah, ya. Nangis, sama orang tua juga doain anaknya nangis, Bu. Ya Allah, anak saya itu ya Allah aktif, ya Allah, bukan nakal, aktif ya Allah. Sing jadi hafal aku habis Quran ya Allah. Nangis. Insya Allah tetesan air mata ibu, tetesan air anak mendoakan ibu, ibu mendoakan anak. Insya Allah istajib doa, makbul doanya. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Ini janji Allah. Bahkan dalam firman yang lain, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim.
Muhammad, jika ada hambaku bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, katakan aku dekat. Jadi Allah tuh dekat dek. Adik-adik berbohong sama ibunya nggak tahu, tapi Allah tahu. Bu, apa? Buat itu bu, pengajian. Uang, berapa? 10.000. Minta ke ibunya buat pengajian, nyampe pengajian boro-boro dikasih ustad. Kotak aja nangis minta diisi, kagak diisi. Yang diisi tukang cilok. Ya Allah ya Rabbuna. Dosa nggak dek? Dosa. Kalau bahasa Jawa Barat uniko, usaha nipu kolot. Ngelaboin orang tua, dibilang buat ustad, boro-boro buat ustad. Ya Allah, kasihan banget ya ustad. Ustadnya mah kelaparan, dia malah kenyang makan cilok. Hati-hati deh ya, Allah tahu. Lanjut dalam firman-Nya, ujibu da'watad da'i idza da'at. Aku akan mengabulkan seluruh permohonan hambaku apabila dia memohon atau berdoa kepadaku. Jadi kepada siapa kita minta? Kepada siapa? Kepada siapa? Allah, bukan Mbah Dukun. Mau hajat, Mbah Dukun, maaf ya, anak saya yang keempat mau nikah, kira-kira hari apa ya bagusnya Mbah Dukun? ya Allah. Maaf Mbah Dukun, anak saya nih kuliahnya udah 3 tahun gak lulus-lulus. Ya belum Pak, 3 tahun Mas, sekarang 4 tahun. Ke dukun nanyanya ke Allah. Makanya kata si alam orang Jawa Barat itu dikritik itu, orang yang minta ke dukun. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kamit Pak Dukun baca mantra, lalu pasien disembur cuah. Bayangkan dukunnya udah 100 tahun, makanannya jengkol sama pete, gak pernah gosok gigi, ngeludah ke kita, muntah dia udah. Minta sama Allah karena janji Allah akan aku kabulkan, kata Allah, asal mintanya kepadaku, jangan salah minta. Mintanya kepada siapa? Allah. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Falyastajibuli. Lakukan kewajibanku atau lakukan perintahku. Apa perintah Allah? Pertama salat, pertama syahadat, 2 zakat, 3 salat, terus puasa, terus haji. Lakukan yang ini. Kalau haji kan kalau kita mampu. Kalau yang 4 ini masa kita nggak mampu? Syahadat gampang nggak? Anak kecil aja bisa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bisa. Yang kedua, sholat bisa kan? Bisa. Saking bisanya seharusnya sholat 5 menit, 1 menit beres. Allahu Akbar, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbuna. Ingat, salah satu rukun sholat itu tumakninah. Artinya berdiam diri dulu tuh. Allahu Akbar, set. Allahu Akbar kabiro, baru iftitah. Bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, set. Berhenti dulu. Sami Allahu liman hamidah. Ya Allah ya Rabbuna. Saya pernah ya di satu tempat diundang ceramah. Karena waktu itu tarawehnya di masjid, saya diminta, Ustadz nanti taraweh dulu di masjid, nanti habis itu baru Ustadz ceramah di rumah saya. Siap. Begitu masuk ke masjid itu lagi sholat taraweh, ya Allah, baru saya mau niat sholat, udah ruku lagi dia. Astagfirullah, itu kakek-kakek di belakang, astagfirullah, enggak yang ke surga. Itu kakek mau ke surga juga ditinggalin, Bu. Ya Allah ya Rabbuna. Makanya Bapak Ibu mohon maaf kalau taraweh kecepatan, lihat bacaan Qur'annya. Jangan-jangan salah. Kalau salah berarti semuanya gugur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Boleh. Tapi kalau bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, bagaimana? Makhrajul hurufnya juga hilang, tajwidnya juga enggak ada. Akhirnya bacaannya jadi salah. Kalau Al-Fatihahnya salah maka seluruh sholatnya gagal. Kenapa? Karena Al-Fatihah rukun sholat. Hati-hati. Ini adik-adik yang muda paling tidak pelajari bacaan Al-Fatihah. Paling tidak itu deh. Yang lainnya mah sunnah, tapi Al-Fatihah rukun. Kalau salah semua maka salah sholatnya. Nauzubillah, summa nauzubillah.
Jadi doa ini kata Allah akan dikabulkan kalau kita beriman dan melaksanakan perintah Allah. Falyastajibuli wal yu'minu bih. Kita melaksanakan perintah Allah dan yakin kepada Allah, karena kata Allah dalam hadis kursi, ana inda zanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Insyaallah Bapak Ibu, mudah-mudahan uraian singkat ini bermanfaat untuk kita. Sebelum saya tutup, saya mau janji, tadi ada boneka Ahmad, pinter banget dia, nggak tahu tidur apa kagak nih. Mad, nih punten nih, khawatir nggak nyampe. Wah ngorok nih kayak nih. Nih kalau pengajian Ahmad gini nih, Mad. Ahmad seneng nggak? Senang. Seneng, bangun atuh sayang. Gelap. Ya gelap masih di dalam. Aduh. Kenapa? Kena sleting. Makanya pelan-pelan atuh. Bismillah dulu. Makan. Makan jam segini nanyain makan. Astagfirullah, udah malam, Mad, makan. Aduh. Pelan-pelan. Aduh, pelan-pelan ya. Aduh. Udah, makanya. Jarang ceramah bawa si Ahmad. Kasih. Iya sayang. Oke. Bentar. Astagfirullahalazim. Ya. Enggak marah, enggak. Cuma gini-gini doang. Ya enggak. Astagfirullahalazim. Ya Allah, Mat. Ya, maafin Kak Mal ya. Maafin ya. Udah. Udah. Astagfirullahalazim. Mat, tadi dengar kan? Dengar. Senang. Tadi Kak Mal bilang ada 7 kunci sukses. Pertama. Belum, sayang nanya pertama. Kata guru Kak Mal, Buya Abdullah Muhtar Sukabumi An-Nizam, ada 4. Yang pertama tadi apa? Ikhlaskan niat. Ikhlaskan niat. Jadi kita ikhlas niat karena Allah. Karena Allah, bukan karena tetangga, bukan karena mertua, bukan karena anak muda. Yang kedua, istiqomah. Yang ketiga, sabar. Yang keempat, tawakal. Masya Allah. Allahu Akbar. Luar biasa. Kata Dr. Safi Antonio, kunci sukses itu ada 3. Yang pertama, niat atau cita-cita. Cita-citanya diapakan? Ditulis kemudian simpan. Di mana? Di kening. Pampir di kening. Bukan di kening. Ditulis cita-cita kita apa, mau umroh, mau haji, mau bisnisnya lancar, mau anaknya hafiz Quran. Simpan, laminating, tempel di lemari. Jadi setiap sholat dilihat tuh, pingin apa. Insya Allah Allah kabulkan. Amin. Ahmad pingin jadi apa udah gede? Pingin jadi orang. Enak aja. Ya saingan sama Kamal. Nanti Kamal nggak bisa ceramah. Nanti Kamal nggak bisa ceramah. Ahmad yang ceramah. Kamal gimana? Nganggur dong. Enggak, Kak. Enggak. Udah. Yang pertama, cita-cita atau niatnya ditulis. Yang kedua, usaha atau belajar. Jadi kita harus belajar karena Allah. Ikhtiar kita harus maksimal, karena kata Allah, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali dirinya sendiri. Masya Allah, pintar Ahmad. Yang ketiga, siap. Oke. Belum. Yang ketiga, pray. Artinya doa. Jadi minta kepada Allah, bukan sama Mbah Dukun. Jadi harus minta sama Allah. Masya Allah. Mumtaz Ahmad, terima kasih ya udah nemenin Kak Mal. Udah kayak males segera. Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita. Dari rangkaian semua itu 7 hal saja yang bisa kita bawa dan insya Allah pasti hafal. Yang pertama, ikhlaskan niat. Cita-citanya ditulis, mau jadi apa, ikhlaskan niat. Kemudian istiqomah dalam melakukan kebaikan. Yang ketiga, sabar. Yang keempat, tawakal kepada Allah. Berikutnya berdoa dan usaha yang maksimal. Insya Allah dengan apa yang saya sampaikan tadi, kalau Bapak Ibu melakukan, adik-adik melakukan, dengan izin Allah akan Allah kabulkan. Bapak Ibu, ini saya alami. Tadi saya bilang saya menulis pingin bangun pesantren.
Tahun 2014 saya keluar dari perusahaan. Tahun 2015 saya mendirikan pesantren. Itu awalnya hanya 1.800 meter tanahnya. 1.800 meter. Saya minta sama Allah dan saya tulis, ya Allah saya ingin punya lahan 20 hektar. Dengan izin Allah sekarang 2015 sudah berubah menjadi 9 hektar dari 1.800. Artinya ketika kita yakin kepada Allah dan ketika keinginan kita ditulis, insya Allah Allah akan mudahkan. Karena Rasulullah SAW juga cita-cita ditulis oleh Allah. Apa? Rasulullah SAW dalam Al-Quran Allah tulis masa depannya atau visionnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Visi Rasulullah menjadi rahmat bagi seluruh alam. Udah ditulis dalam Al-Quran. Kemudian misinya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Misi untuk mencapai visinya yaitu dengan menyempurnakan akhlak manusia. Itulah kunci sukses Rasulullah SAW. Sehingga kalau kita ingin sukses seperti Rasulullah, mari kita sama-sama belajar kepada Rasulullah SAW. Salah satunya menjaga akhlak kita dan mengamalkan yang 7 yang tadi saya sampaikan. Terima kasih dan mohon keikhlasannya untuk membacakan doa. Saya lagi bangun pesantren, sekarang lagi fokus untuk bangun masjid dulu. Masjidnya tidak terlalu besar, hanya 15 kali 15 ruang utama. Jadi kalau total semuanya sekitar 20 kali 25 dan 2 lantai. Mudah-mudahan dengan izin Allah, Allah mudahkan. Karena saya yakin kalau rumah Allah pasti Allah berikan jalannya. Dan bagi Bapak Ibu yang nanti ingin ikut membangun masjid, karena jelas kata Rasulullah tadi, siapa yang bangun masjid, yang ngurus masjid, insya Allah nanti dibangunkan rumah di dalam surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha'u wa huwal qawiyul aziz. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Allahumma qdi hajatina ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah. Semoga pesantren Darul Zamzam segera terwujud ya Allah. Ponpes Darul Zamzam segera terwujud ya Allah. Masjid segera terwujud ya Allah. Rumah yatim duafa segera terwujud ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, semua yang hadir di sini ya Allah, hapus dosa-dosanya ya Allah, kabulkan doa-doanya ya Allah. Bi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah Allah kabulkan, amin. Allah kabulkan, amin. Allah kabulkan, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.